Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran yang kedua di tema yang ketujuh ini adalah yaitu tentang sejarah penjajahan bangsa Eropa. Ya. Sebelum kita lanjut, kita awali pembelajaran kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak SD Pelita Asri Permai kelas 5 yang berbahagia. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, Pak Guru akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Itulah KD yang kita harus pelajari. Baik, pembelajaran pertama yaitu sejarah penjajahan bangsa Eropa. Ya. Jadi bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Dia datang mendarat langsung di daerah Maluku, ya. Kenapa di daerah Maluku? Karena daerah Maluku itu banyak sekali rempah-rempah, ya. Banyak sekali rempah-rempah. Ya. Dan tujuannya apa? Bangsa Portugis itu pertama kali datang ke Indonesia. Tujuannya adalah berdagang, membeli rempah-rempah yang ada di Maluku itu. Mencari rempah-rempah, setelah dibeli, kemudian dia kembali ke negaranya untuk dijual. Karena pada saat itu harga rempah-rempah itu sama dengan harga emas pada saat sekarang. Karena mahal sekali harga rempah-rempah itu. Ya, karena sulit dicari, kemudian manfaatnya sangat banyak. Salah satunya sebagai obat, ya, untuk obat-obatan. Nah, makanya dicari oleh bangsa Eropa ini, ya. Tapi karena dia menikmati, melihat ternyata negara yang dia tuju itu belum terjamah oleh penjajah, maka niat selanjutnya bangsa Eropa itu bukan lagi berdagang, tapi untuk menjajah, ya, menjelajahi. Dengan prinsip apa dia menjajahnya itu? Dengan prinsip gold, gospel, glory. Apa itu gold? Ya, prinsipnya itu dalam menjelajahi samudera itu adalah mencari kekayaan. Ya, emas, perak, kekayaan alam lainnya, itu namanya gold. Kemudian gospel itu menyebarkan agama Kristen. Makanya Kristen masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan ini, ya. Kemudian glory itu adalah memperoleh kejayaan, kekuasaan. Kalau dia sudah menjajah, berarti dia akan berkuasa. Nah, itu prinsip dari tiga orang bangsa Eropa ini, yaitu God, Gospel, Glory. Nah, baik, dalam penjajahan ini, ada kemajuan teknologi, ya. Di antaranya dikembangkannya teknik pembuatan kapal. Kenapa? Ya karena dia dalam mengarungi samudra dengan kapal laut, karena pesawat terbang belum ada, belum ditemukan, ya. Makanya dikembangkannya teknik pembuatan kapal laut yang kapal lautnya yang lebih canggih dan lebih kuat. Kalau terkena ombak, terkena badai, dia tetap, ya, tidak akan pecah, runtuh, gitu, ya. Nah, ini kapal yang kuat. Jadi dikembangkannya teknik pembuatan kapal. Kemudian ditemukannya mesiu, ya. Mesiu itu senjata, ya. Senjata karena dalam menjajah mereka harus mempunyai senjata. Kalau tidak punya senjata, bagaimana mau menjajah, ya kan? Nah, kemudian ditemukannya kompas. Kompas itu untuk arah tujuan yang akan kita capai. Jadi sebagai petunjuk arah, ya. Nah, inilah kemajuan teknologi oleh orang-orang bangsa Eropa dalam menjelajahi samudra. Kemudian berikutnya, pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke Indonesia.
dipimpin yaitu oleh Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Banten pertama kali itu. Ya. Kemudian pada tahun 1602-nya Belanda mendirikan VOC. VOC itu artinya Persatuan Dagang Belanda atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jadi Persatuan Dagang Belanda. Jadi Belanda sudah mempunyai persatuan dagangnya. Artinya nanti ada istilah monopoli perdagangan. Mereka yang menentukan harga, mereka yang membeli, ya. Jadi rakyat Indonesia dibodohi terus ya, dan orang Indonesia tidak boleh menjual selain menjual ke Belanda hasil dari hasil buminya tidak boleh dijual ke negara lain, tapi dijual ke Belanda, ke VOC ya. Nah kemudian gubernur jenderal VOC yang pertama itu adalah Peter Booth. Kemudian dalam perjalanan diganti oleh J.P. Koon ya. Baik. Kita lanjutkan sejarah bangsa Eropanya. Pada tahun 1795, kerajaan Belanda ditaklukkan oleh Napoleon dari Prancis. Ya. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. VOC diambil alih pemerintah kerajaan Belanda yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Belanda, yaitu Herman Willem Daendels tahun 1808. Nah, pada pemerintahan Daendels membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. Itu dari Banten sampai Surabaya. Ya, itu jalan ya. Apa tujuannya? Membendung pasukan Inggris. Rakyat dipaksa kerja paksa, namanya kerja rodi pada saat itu untuk membuat jalan tersebut. Kalau ada yang tidak mau, maka akan dihukum mati. Kemudian dalam melaksanakan kerja paksa juga tidak boleh main-main, ada yang main-main ditembak mati. Itu namanya kerja rodi. Kemudian Daendels ini karena kekejamannya maka dijuluki sebagai Tuan Guntur. Kekejamannya itu mempekerjakan bangsa Indonesia dengan kerja paksa. Nah, pada tahun 1880 Inggris menguasai Indonesia. Ya. Pada tahun 1881-nya Belanda menyerah pada Inggris. Jadi jajahan Belandanya itu jatuh ke tangan Inggris. Nah, penyerahan kekuasaan Belanda ke Inggris maka disebut rekapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang. Nah, kemudian Gubernur Jenderal Inggris pertama ya dalam menjajah Indonesia adalah bernama Raffles. Nah, Raffles ini yang mendirikan Kebun Raya Bogor ya. Dia memerintah pada tahun 1811 sampai 1816. Hanya sampai 1816 Inggris menjajah Indonesia. Ya. Raffles memungut pajak sebutannya land rent, pajak sewa tanah. Nah, kemudian diganti Raffles ya, yaitu oleh Van den Bosch. Nah, pada tahun 1830. Nah, pada pemerintahan Van den Bosch, maka Van den Bosch ini menerapkan yang namanya sistem tanam paksa. Apa itu sistem tanam paksa? Ya, rakyat dipaksa menanam. Nah, ini ada aturan sistem tanam paksa. Apa itu aturan sistem tanam paksa? Yang pertama, petani harus menanam 1/5 bagian tanahnya dengan jenis tanaman yang sudah ditentukan. Jadi yang menentukan Belanda tanamannya. Kemudian 1/5 dari tanahnya yang para petani Indonesia ini harus ditanam tanaman yang sudah ditentukan oleh Belanda. Oleh Belanda ya. Ya. Kemudian tanah yang telah ditanam, tanaman wajib bebas dari pajak. Kemudian peraturannya hasil tanaman harus dijual kepada Belanda. Kerusakan tanaman menjadi tanggungan pemerintah Hindia Belanda. Nah ini setelah 1816 ya, Indonesia dikuasai kembali oleh Belanda. Ya. Jadi Inggris itu hanya tahun 1816 ya, karena Inggris tidak mau memperpanjang kedudukannya penjajahnya di Indonesia. Ya. Maka dikembalikan ke Belanda. Baik anak-anak, karena waktunya mau habis, kamu kerjakan tugas di buku latihan, nanti diserahkan.